Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada malam hari ini bersama kami perawat-perawat ICU. Dalam kesempatan ini kita membahas tentang yang ada di ICU, khususnya untuk suction ya. Karena biasanya pasien-pasien yang ada di intensive care unit itu pasien-pasien yang kesadarannya biasanya di bawah normal, maksudnya pasien-pasien yang nggak bisa mengeluarkan dahak dengan sendirinya. Prinsip suction itu ada 4 macam. Pertama, aseptik, asianotik, efektif, traumatik ya. Dan berapa jenis? Ada beberapa jenis untuk suction itu. Yang pertama closed suction, yang kedua dengan open suction. Biasanya kalau open suction itu pasien-pasien yang tidak membutuhkan alat bantu napas seperti ventilator. Tapi juga bisa dipakai untuk pasien-pasien yang terpasang juga ventilator. Tapi memang kalau untuk ventilator diusahakan untuk pakai suction yang closed suction. Jadi untuk kesterilannya terjaga dan memang diusahakan untuk closed suction. Dan apa tujuan yang dilakukan oleh perawat untuk melakukan suction itu? Yaitu menjaga supaya jalan napas terjaga, itu membuang sekretnya mulai salivanya, terus cairan-cairan paru atau memang pendarahan yang ada di bagian pernapasan. Jadi memang cairan-cairan yang dibuang itu seperti darah atau sekret atau benda-benda asing juga bisa. Dan alat suction itu apa aja? Penghisap lendir atau suction itu ada yang kateter penghisap lendirnya steril, yaitu untuk alat-alatnya itu. Terus membutuhkan juga sarung-sarung tangan. Itu prinsipnya seperti itu ya. Yang penting kita steril dan sesuai dengan SOP yang ada di ICU ya terhadap pasien tersebut. Berapa waktu untuk melakukan suction itu? Memang ada batasan waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan suction itu. Memang tidak setiap waktu dan selama mungkin waktunya ya. Kenapa? Karena bisa menimbulkan beberapa hal yang tidak diinginkan. Misalkan ada terjadinya lecet atau misalkan terjadinya pengurangan oksigen pada pasiennya juga bisa, karena kan terhisap oleh suction itu. Jadi ada waktu-waktu tertentunya ya. Jadi waktunya selama tidak boleh dari 10 sampai 15 detik ya yang dilakukan itu. Jadi yang dilakukan itu sekitar sampai 3 menit ya, untuk mengurangi itu, mencegah hipoksia atau tindakan aksen. Jadi yang hipoksia itu yaitu kekurangan oksigen ya gitu. Terus waktu durasinya itu yang sudah disebutkan tadi, yaitu kurang lebih waktunya itu 3 sampai 5 detik ya yang dilakukan untuk suction itu. Berapa kali misalkan waktunya untuk melakukan suction? Kita melakukan suction kalau misalkan kita dapat dilakukan minimal 2 kali sehari atau dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien ya. Kalau misalkan memerlukan suction nggak perlu 2 kali per hari. Jadi kalau misalkan memerlukan suction segera kita lakukan, cuman memang harus berpedoman terhadap waktunya. Waktu lamanya suction ya, yang udah diutarakan tadi, yaitu untuk menjaga supaya pasien tidak hipoksia atau misalkan terjadinya lecet atau pendarahan bisa juga gitu. Terus suction dewasa ukurannya 10 sampai 16 itu kanulnya ya. Kanul itu kalau misalkan kanul ETT-nya atau misalkan ininya biasanya 6 mm kali 2, berarti 12 ya ukuran untuk selang suctionnya yang aman. Itu antara 12 ya, antara 12 French units ya. Kenapa suction harus steril ya? Pertama, suction harus steril itu untuk menjaga bahwa
kalau kita melakukan suction itu tidak memasukkan mikrobiologi atau misalkan mikroorganisme yang tidak supaya tidak masuk ke paringnya atau trachea dan bronkusnya ya, bronki. Jadi memang itu untuk menjaga kesterilan atau kebersihannya itu. Itu tujuannya kenapa suction itu harus steril. Dan memang tidak boleh antara suction yang satu dengan pasien yang satu dengan yang lain itu disampurkan atau misalnya dipakai kembali untuk pasien yang lain. Itu alat-alat penyedotnya itu memang ada disebut dengan penyedot dahaknya itu flap suction ya, itu untuk alatnya. Terus ada beberapa efek sampingnya, itu ya udah disebutkan tadi. Efek sampingnya itu bisa aja hipoksia, kembali lagi yang tadi aritmia juga bisa, kalau aritmia jantung, trauma trachea, trauma bronkus, hipertensi juga bisa, hipotensi, pendarahan juga bisa. Itu untuk efek sampingnya. Mengapa suction tidak boleh dilakukan lebih dari 15 detik? Yaitu tadi kembali ke efek sampingnya itu. Jadi memang efek sampingnya kalau misalkan kita melakukan lebih dari 15 detik ya, efeknya yang disebutkan tadi. Terus ada beberapa tekanan suction ya. Ada sampai dengan minus 10 sampai dengan minus 80 itu untuk itunya tekanannya ya. Karena biasanya kalau misalkan pasien-pasien apa aja yang misalkan yang ada di ICU yang memang membutuhkan suction, biasanya kalau kebanyakan pasien-pasien yang ada di ICU itu pasien yang terpasang dengan tracheostomi. Apa yang dimaksud dengan tracheostomi itu? Yaitu suatu lubang yang dibuat pada pasien dengan oleh ahli bedah atau misalkan dengan kolaborasi antara dokter, biasanya dilakukan oleh dokter spesialis THT atau misalkan khususnya dengan dokter-dokter yang lain juga berkolaborasi untuk melalui bagian depan leher dan masuk hingga ke tenggorokan atau trachea. Nanti ada alat yang untuk pemasangan tracheostomi itu ditempatkan ke dalam lubang tersebut agar tetap terbuka untuk bernapasnya. Jadi memang pasien-pasien yang tracheostomi itu diwajibkan memang harus terpasang jenis suction dengan close suction. Karena apa? Untuk menjaga kesterilannya. Karena dengan perbedaan tadi antara open close suction dengan close suction itu memang ada perbedaannya. Itu tadi untuk menjaga kesterilan dari alat atau suctionnya itu. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk suction itu, mungkin ada yang bisa mengurangi dengan kadar saturasi O2 pasien yang memang dalam artian ini bisa mempengaruhi tindakan kadar saturasi dalam darah ya, bisa menyebabkan terjadinya penurunan kadar saturasi oksigen karena memang satu kali hisap itu kan oksigen yang ada dalam saluran pernapasan itu pasti tarik ya. Biasanya kalau ventilator untuk menjaga supaya saturasi stabil, biasanya kadar oksigen dalam ventilatornya biasa dipulkan dulu atau dinaikkan dulu untuk sementara. Jadi untuk menjaga supaya tidak desaturasi untuk pasiennya. Mungkin untuk suction ya, untuk
Lebih lanjutnya nanti dalam waktu yang lain kita bahas lebih lanjut, lebih detailnya. Mungkin untuk kesempatan hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk rekan-rekan kita atau misalkan untuk saya pribadi dan umumnya untuk semua yang ada di luar sana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.